Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Akidah Akhlak Bab 5 Akhlak Terpuji Bagian 2. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami serta menyajikan contoh dari sikap teguh, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. A. Teguh pendirian. Teguh pendirian disebut juga istiqomah. Lurus, tidak berbelok-belok. Istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Sebagai seorang muslim, kita harus istiqomah dalam mempertahankan keimanan dan akidah di situasi dan kondisi apapun. Iman kita tidak boleh goyah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 112, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ciri-ciri orang yang teguh pendirian: selalu berpegang pada ajaran Islam, tidak mudah menerima bujukan dari luar, memiliki iman yang kuat, tidak mudah terombang-ambing situasi, dan bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan. B. Dermawan. Dermawan adalah suatu sifat suka memberi bantuan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan. Harta yang kita miliki itu tidak boleh digunakan untuk berfoya-foya. Hal tersebut diamanatkan oleh Allah untuk bersedekah dan beramal soleh. Dengan banyak bersedekah, Allah akan melipat gandakan atau menambahkan rezeki yang kita miliki, dan di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. C. Optimis. Perilaku optimis merupakan salah satu akhlak terpuji. Optimis yaitu meyakini bahwa kita mampu melakukan atau mengerjakan suatu perbuatan karena kita telah mempersiapkannya. Lawan sifat optimis adalah pesimis. Pesimis yaitu tidak yakin akan kemampuan yang dimiliki. Nah, dari gambar yang Bunda munculkan, kita bisa membacanya dengan dua cara. Kita bisa membacanya I can do it atau I cannot do it. Jika kita berpikiran optimis, kita yakin kita akan mengatakan aku bisa. Tetapi kalau kita berpikir pesimis, kita tidak yakin, maka yang akan muncul hanya perkataan aku tidak bisa. Katakan I can do it, I can do it, aku bisa. Sekarang lihat tulisan yang ada di layar kalian semua. Apa yang kalian baca? Ya, ada yang membaca impossible. Tapi kita juga bisa membacanya menjadi possible. Kalau impossible itu tidak mungkin, tapi jika possible itu artinya mungkin. Maka apapun yang kita inginkan itu bisa saja dan mungkin saja terjadi, tergantung bagaimana pikiran kita dan mata serta semangat kita dalam berbuat. Katakan semuanya mungkin, possible. Itulah yang disebut optimis. Orang yang optimis selalu bersemangat dalam berbuat, belajar, dan bekerja. Orang yang optimis pantang menyerah dan tidak mau putus asa. Allah melarang hambanya berputus asa. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus optimis dalam menjalani segala hal. Dengan sifat optimis, hasil kerja dan belajar akan lebih optimal serta memuaskan. D. Qanaah. Seringkali di antara kita mungkin melihat rumput tetangga terlihat lebih hijau. Nah, maka saat itu berarti kita harus kembali menjadi qanaah, yaitu merasa cukup dengan yang ada. Ya, qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang ada.
Kita tidak berambisi untuk memiliki sesuatu di luar kemampuan diri kita. Orang yang memiliki sifat qanaah menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah dan terjadi atas qada dan qadar Allah Ta'ala. Orang yang memiliki sifat qanaah disebut sebagai orang kaya dalam arti yang sebenarnya, sebab ia merasa cukup dengan pemberian Allah. Ia melihat urusan dunia kepada orang yang di bawahnya. Ia selalu bersyukur, tidak pernah iri dan tidak pula mengeluh. Kebalikan dari sifat qanaah adalah tamak, yang berarti serakah. Ia selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Walaupun menurut orang lain sudah lebih dari cukup, tetapi orang tamak tetap merasa kurang. Maka dari itu anak-anak, ingatlah sabda Nabi, pandanglah orang yang lebih bawah dari kamu dan janganlah kamu memandang kepada orang yang di atas kamu. Muttafaqun alaih. Tawakal. Apa artinya tawakal? Ada yang tahu? Sebagai anak muslim, kita harus membiasakan diri bertawakal kepada Allah setelah melakukan ikhtiar, yaitu berusaha dan berdoa. Tawakal artinya menyerahkan diri kepada ketentuan dan kepastian dari Allah, tentunya setelah berusaha sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan. Jadi, bertawakal kepada Allah harus diiringi dengan doa dan tentunya juga diiringi dengan usaha maksimal sesuai dengan batas kemampuan diri kita. Rangkuman dari materi hari ini, sifat optimis yang disertai sifat qanaah dan tawakal merupakan kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan. Maka amalkanlah sifat optimis, qanaah dan tawakal setiap kali kamu sedang mengerjakan soal-soal ulangan. Sekian yang bisa Bunda sampaikan, cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat belajar, kita akan bertemu dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum.